Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan kita telah membacakan prinsip yang pertama dari kitab Ushulus Sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memahami agama ini, sehingga prinsip Ahlus Sunnah di dalam berakidah dan di dalam manhaj menjalankan agama ini adalah mengikuti apa saja yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan meneladani apa yang telah mereka jalankan. Maka ini adalah merupakan prinsip yang paling pertama, yang paling penting di dalam memahami dan menjalankan agama ini. Dan ini didahulukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, karena prinsip ini akan menjadi latar belakang dari seluruh prinsip-prinsip yang akan datang. Jadi prinsip yang disebutkan setelahnya merupakan cabang dari prinsip yang pertama yang sudah kita bahas. Dan apapun yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka telah menjalankan seluruh apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih memahami agama ini daripada apa yang telah difahami oleh para sahabat. Sehingga pemahaman para sahabat dan apa yang sudah mereka jalankan merupakan dasar dan landasan bagi umat yang datang setelah mereka untuk menjalankan agama ini, memahami dalam berbagai perkara, baik akidah, muamalah, fikih, akhlak, dan seluruh apa yang berkaitan dengan kehidupan dalam beragama, termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, politik, dan yang lainnya. Dan bukanlah sebagaimana yang difahami oleh sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, bahwa mereka sahabat sama dengan kita dalam kedudukan mereka di dalam menafsirkan agama ini, di dalam menjalankan, maka posisi kedudukan mereka sama dengan kita. Dan ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjadikan prinsip yang pertama di dalam memahami agama ini, dalam akidah, dalam manhaj, adalah apapun yang telah dijalankan, maka alaihi ashabu Rasulullah, apa saja yang sudah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, dan meneladani mereka, mencontoh apapun yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, prinsip yang berikutnya, yang kedua, prinsip yang kedua atau yang ketiga setelah prinsip yang kedua yang juga meneladani para sahabat, maka yang ketiga disebutkan adalah wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah.
Dan inilah yang harus didudukkan. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan bid'ah? Banyak orang salah faham dengan bid'ah. Ada yang memahami bahwa bid'ah adalah yang tidak dijalankan oleh Rasulullah, termasuk yang dijalankan sahabat juga masuk bid'ah. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Sehingga sesungguhnya bid'ah itu definisinya sebenarnya sudah disebutkan oleh Rasulullah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah senantiasa memperingatkan, bahkan dalam setiap muhadarah, setiap kajian, setiap Rasulullah menyampaikan khutbah, maka yang biasa disampaikan oleh Rasulullah muqaddimah atau khutbatul hajah, disebut dengan khutbatul hajah. Rasulullah senantiasa wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'u ar-rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil. Baru setelah Rasulullah berpesan untuk berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, baru Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru, karena sesungguhnya perkara muhdats itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah apa yang bukan termasuk dari apa yang sudah dijalankan sahabat khulafa'ur rasyidun. Sehingga sunnah khulafa'ur rasyidun atau para sahabat Rasulullah bukanlah termasuk bid'ah, tetapi bid'ah adalah yang datang setelah mereka. Bid'ah adalah perkara-perkara yang diadakan setelah para sahabat Rasulullah, setelah para sahabat. Karena itu banyak bermunculan, meskipun di zaman sahabat, tetapi tidak ada satupun sahabat yang melakukan atau memunculkan pemahaman bid'ah ini. Maka muncul di masa sahabat, bukan dari para sahabat, tetapi muncul kebid'ahan di masa para sahabat setelah wafat Rasulullah. Memang munculnya di masa sahabat. Jadi setelah Rasulullah wafat, ketika masih hidup Rasulullah SAW, maka bid'ah itu belumlah disebut dengan bid'ah, ajaran baru atau perkara baru, tetapi jelas merupakan kesesatan. Karena jelas ketika menyimpang di zaman Rasulullah, maka yang ada kemungkinan adalah orang munafik atau orang kafir, orang musyrik, atau yang benar-benar sesat seperti halnya yang mengaku jadi nabi. Di zaman Rasulullah tidak ada, tidak ada yang mereka melakukan kebid'ahan kecuali adalah dari kalangan pengaku nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Di masa itu, di masa Rasulullah masih hidup, ini sudah muncul Musailamah. Demikian juga sebagian yang ngaku jadi nabi. Ini perkara bid'ah di masa Rasulullah SAW, maka mereka yang melakukannya itu jelas-jelas orang-orang yang sudah bukan termasuk kaum muslimin yang melakukan kebid'ahan. Ini perkara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Maka ketika masih di zaman Rasulullah, mereka yang melakukan kebid'ahan itu adalah orang-orang yang dikategorikan bukan muslim. Dikategorikan bukan muslim, seperti Musailamah. Musailamah melakukan kebid'ahan, mengaku dia sebagai seorang apa? Nabi, sebagai Rasul di masa Rasulullah. Bahkan mengirim surat kepada Rasulullah. Mengirim surat kepada Rasulullah, mengajak kerjasama. Dikira Rasulullah itu ketika mengaku Nabi, dikira Musailamah sama dengan dirinya, yaitu dusta.
hanya mengaku-ngaku saja. Subhanallah. Sehingga Musailamah berani mengajak kerjasama. Sudah, urusannya Rasulullah biar urusan ibadah. Nah, ini urusan perang, urusan harta, ghanimah, dan yang lain sebagainya, urusan negara biar ditangani oleh Musailamah. Anta rasulun fis sama wa ana rasulun fil ardi. Engkau urusan utusan Allah yang berkaitan dengan urusan langit. Urusan langit ini adalah urusan yang berhubungan dengan ibadah, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi kalau urusan yang kaitannya dengan harta, nah saya ini urusannya. Subhanallah. Ini Musailamah al-Kadzdzab berani. Nah inilah yang jika disebut sebagai bid'ah di zaman Rasulullah, maka yang ada adalah kelompok-kelompok ini yang seperti Musailamah al-Kadzdzab. Nah setelah Rasulullah wafat, di masa sahabat, disitulah awal munculnya bid'ah. Awal munculnya bid'ah ketika masih banyak sahabat Rasulullah muncul, dan ternyata hampir seluruh bid'ah yang muncul di zaman sahabat ternyata mulai dari negeri Irak. Sekarang ya termasuk Iran, Irak. Ini daerah Irak, sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Munculnya kebid'ahan, pemahaman baru, kelompok-kelompok yang baru ini ternyata bermunculan dari Irak. Ternyata sabda Rasulullah betul-betul terjadi. Nah ini ketika Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah barakah di negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berikanlah barakah di negeri Yaman kami. Ketika itu sahabat mereka menunggu Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tidak menyebutkan, ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fi Najdina, bagaimana dengan negeri Najd kita? Dalam satu riwayat, wa fi Iraqina, ya Rasulullah bagaimana dengan negeri Irak kita? Waktu itu belum ditaklukkan Irak, belum ditaklukkan Persia, sebagaimana belum ditaklukkan Syam. Rasulullah menyebut negeri Syam, Rasulullah menyebut negeri Yaman, yang di masa itu negeri Syam belum ditaklukkan. Kenapa Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah barakah di negeri Syam kami? Menunjukkan bahwa suatu saat nanti akan dikuasai negeri Syam. Dan ini sudah disebutkan Rasulullah, akan dikuasai negeri Syam. Negeri Irak pun juga akan dikuasai, negeri Yaman dan negeri-negeri yang lainnya. Tetapi kenapa Rasulullah hanya menyebutkan negeri Syam, memohon berkah di negeri Syam, memohon berkah negeri Yaman? Kenapa Irak tidak? Karena ditanya oleh sahabat, wa fi Iraqina, bagaimana dengan negeri Irak kami, negeri Najd kami? Kata Rasulullah, min huna, dari sana, dari arah timur. Nah ini, yatla'u qarn syaitan, muncul tanduk apa? Syaitan. Dari sana muncul tanduk syaitan. Apa yang dimaksudkan dengan tanduk syaitan? Nah disitulah yang dimaksudkan, bahwa tanduk syaitan ini mencakup berbagai perkara yang buruk, kejahatan, kemaksiatan, kesesatan, ini penyimpangan dan kekacauan. Ternyata munculnya dari arah apa? Dari arah Irak. Pertama kali Qadariyah. Di sana ada seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani yang pertama kali membuat perkara baru Qadariyah ini. Nah ini. Sehingga sebagian di antara kaum muslimin mereka datang ke Madinah. Mereka mencari sahabat Rasulullah. Mencari sahabat Rasulullah kalau masih ada. Mereka ketemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu itu didatangi dan disampaikan, kami datang dari negeri Irak dan kami mendapati di negeri kami ada sebagian kelompok
yang mereka mengatakan, meyakini bahwasanya tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Jadi manusia melakukannya begitu saja, tidak ada catatan di Lauhul Mahfuz. Ini yang telah terdahulu dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Umar langsung mengatakan, sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka sudah lepas diri dari kami. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini bentuk pengkafiran Ibnu Umar terhadap kelompok yang mengingkari takdir. Dan muncul setelahnya berbagai kelompok yang berkaitan dengan masalah takdir, kesesatan yang berkaitan dengan masalah takdir. Muncul kelompok Jabriyah. Kelompok, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wayangisme. Wayangisme itu ya manusia seperti apa? Seperti wayang. Dan munculnya perkara baru ini semuanya perkara bid'ah dalam akidah. Perkara bid'ah yang muncul di zaman sahabat, ini semuanya perkara bid'ah akidah. Meskipun awalnya kebid'ahan dalam akidah didahului kebid'ahan dalam perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Zikir berjamaah. Zikir berjamaah itu sudah muncul. Waktu itu di masa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah, Irak juga. Ini di Irak juga, di Kufah, muncul sekelompok orang di masjid. Mereka mengadakan halaqah, dan itu di luar jam waktu sholat, bukan waktu sebelum sholat. Yang jelas itu adalah waktu-waktu yang mereka lakukan di dalamnya berkumpul untuk berzikir. Berkumpul untuk berzikir. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang melihat ini sesuatu perkara yang belum pernah ada di zaman Rasulullah, maka bersama beberapa tabi'i datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mereka menunggu Ibnu Mas'ud keluar. Biasanya waktu sholat itu mereka menunggu Ibnu Mas'ud untuk keluar untuk menanyakan beberapa perkara. Mereka sambil jalan menuju masjid, maka mereka menunggu supaya nanti ketika keluar dari rumah Ibnu Mas'ud bisa ditanya selama perjalanan menuju masjid atau pulangnya. Itu kebiasaannya. Maka mereka menyampaikan berita tersebut tentang adanya kelompok orang yang berzikir pakai biji-bijian untuk menghitung jumlah zikirnya, 100 biji dan seterusnya. Maka Ibnu Mas'ud ketika itu mengatakan, kenapa engkau tidak mengingkari mereka? Kenapa kalian tidak mengingkari perbuatan mereka? Kami menunggu engkau. Subhanallah. Menunggu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kelihatannya baik-baik saja. Ini kata Abu Musa al-Asy'ari waktu itu. Kelihatannya baik-baik saja. Artinya kayak perbuatannya itu perbuatan yang merupakan amal soleh, berzikir. Ini awalnya. Nah, sampailah Ibnu Mas'ud ke tempat tersebut dan bertanya kepada mereka ketika melihat mereka masih melakukan halaqah zikir berjamaah. Apa yang sedang kalian lakukan? Ibnu Mas'ud bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Kami menghitung dengan biji-bijian ini untuk bertasbih, berzikir dengan menggunakan biji-bijian supaya mereka nggak sibuk ngitung. Tidak sibuk apa? Menghitung. Kalau dengan jari ini mereka sibuk, ini jumlahnya sudah berapa. Tapi kalau dengan biji-bijian, bijinya habis berarti jumlahnya sudah sekian. Subhanallah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, subhanallah, uddu sayyi'atikum, hitung saja kejelekan kalian dengan biji-bijian ini. Artinya tidak ada tuntunannya menghitung zikir dengan biji-bijian dan berkumpul seperti ini. Tidak ada contohnya, teladannya dari Rasulullah SAW. Zikir berjamaah.
Udu sayyatikum. Ini hada siyabullah. Ini pakaian Rasulullah masih ada. Hada siyabu lam tublah wa aniyatu lam tuksar. Bejana Rasulullah pun belum pecah. Maksudnya baru saja Rasulullah itu meninggal. Ini. Apakah kalian menganggap diri kalian itu lebih baik ini daripada Rasulullah SAW? Daripada tuntunan Rasulullah? Ataukah sebenarnya kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Akuntum muftatihu babil dhalalah. Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma nuridu ilal khair. Kami ini tidaklah menginginkan dengan hal ini kecuali kami ingin kebaikan, pengen ganjaran, pengen pahala, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir. Apa salahnya? Ini pikirnya mereka, apa salahnya? Apa salahnya? Ini perkara baru. Iya, perkara baru. Tapi apa salahnya? Kami ini pengennya kebaikan. Kami tidak menginginkan dengan perkara ini kecuali kebaikan. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Nah ini manhajnya sahabat dalam perkara bid'ah. Nah ini. Sehingga ketika mereka menganggap ini perkara baik, yang penting niatnya. Meskipun perkara baru, tapi niatnya niat baik. Ma nuridul khair. Jawaban Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairin lan yusibah. Betapa banyak, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan. Wa kam min muridil khair, berapa banyak orang yang pengen kebaikan lan yusibah, tapi tidak pernah mendapatkannya. Tidak pernah mendapatkan kebaikan. Ya umat Muhammad. Nah, ini wahai umat Muhammad. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabat prinsip-prinsip yang sangat mendasar, termasuk yang terkait dengan masalah kebid'ahan ini. Para sahabat, Ibnu Mas'ud mengatakan juga, ini kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah. Dan yang dimaksudkan bid'ah dalam masalah agama. Ini dalam masalah agama ini. Kullu bid'atin dhalalah, itu adalah sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun dipandang baik oleh manusia. Karena memang orang yang melakukan kebid'ahan, dia akan memandang perkara bid'ah yang baru itu ada kebaikannya. Sebagaimana yang tadi, kami tidak menginginkan dengan perbuatan yang baru ini kecuali adalah kebaikan. Jadi mereka memahami kalau niatnya baik, apapun boleh dilakukan. Perkara baru dalam masalah agama tidak apa-apa. Yang penting niatnya apa? Niatnya baik. Maka ini dijawab oleh Ibnu Mas'ud. Betapa banyak orang pengen kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Artinya caranya tidaklah benar. Pengen kebaikan, jalani yang benar. Nah ini, jalankan yang benar. Masya Allah. Karena itu prinsip ini, prinsip sahabat, meninggalkan kebid'ahan secara keseluruhan dalam masalah agama ini, perkara yang menjadi prinsip mendasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Janganlah kalian mengikuti selainnya. Selain Allah sebagai wali, sebagai orang-orang yang dekat. Maka di sini diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang pentingnya ittiba. Tentang pentingnya ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sehingga mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin bukan bid'ah, tapi mengikuti sunnah Rasulullah yang memang diperintahkan Rasulullah SAW. Makanya jika memahami bid'ah itu pokoknya bukan yang dijalankan Rasulullah, kalau begitu yang dijalankan sahabat dan tidak pernah dijalankan Rasulullah, akhirnya masuk ke dalam apa? Bid'ah. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman sahabat, apapun yang dilakukan oleh sahabat, apalagi yang sudah menjadi sunnah Khulafaur Rasyidun,
maka itu bukan termasuk bid'ah. Makanya banyak yang salah paham. Ini namanya bid'ah seperti halnya pengumpulan mushaf, mengumpulkan mushaf, membentuk Umar bin Khattab mendirikan atau membuat angkatan bersenjata, kemudian Utsman adzan 2 kali, ini dan berbagai perkara ketika dikumpulkan dalam satu kitab atau beberapa naskah mushaf di masa Utsman bin Affan sampai sekarang. Maka ini semuanya sunnah Khulafaur Rasyidun dan bukan perkara apa? Bid'ah. Mereka yang legitimasi bid'ah mengatakan para sahabat saja melakukan bid'ah. Contohnya tarawihnya Umar. Ini angkatan bersenjata Umar bin Khattab, angkatan darat. Ini belum ada sebelumnya. Rasulullah tidak pernah membuat. Abu Bakar membuat mushaf, menyusun mushaf, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Mereka melakukan bid'ah. Inilah kesalahpahaman. Ketika salah paham dalam memahami bid'ah seperti itu, akhirnya fatal jadinya. Sehingga kalau begitu para sahabat bikin bid'ah nggak apa-apa, berarti kita juga bikin apa? Bid'ah nggak apa-apa. Yang penting bid'ahnya bid'ah hasanah. Nah inilah yang berbahaya di dalam memahami bid'ah, sampai akhirnya muncul banyak kesalahpahaman, dan kemudian mereka justru menuduh orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dalam mengingkari kebid'ahan, dianggap mereka adalah orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim. Subhanallah. Demikianlah, dan itu akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Rasulullah SAW bersabda, dan ini senantiasa diucapkan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda yang memperingatkan tentang perkara baru. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kita ini, kami ini, fi amrina hadza. Amrina hadza ini apa? Agama ini. Dalam perkara agama, fi amrina hadza ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama ini, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahayanya bid'ah. Kenapa Rasulullah senantiasa mengatakan di dalam khutbah beliau? Nah, ini yang disebutkan tadi, memperingatkan tentang bahayanya bid'ah. Dan itu di setiap kali khutbah Rasulullah SAW. Bahkan khutbah nikah. Bahkan khutbah nikah pun juga Rasulullah senantiasa tidak pernah luput dari penyampaian peringatan terhadap kebid'ahan. Nah, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, iyyakum wat tabaddu, hati-hati kalian dari perkara baru, wat tanattu wat ta'ammud, terlalu berdalam-dalam, ini takalluf. Alaikum bil atik, yang wajib kalian lakukan, kalian pegang itu adalah bil atik, yang sudah ada, yang sudah lama, artinya yang sudah diajarkan kepada kalian. Itulah yang kalian pegang teguh. Alaikum bil atik, nggak usah bikin perkara baru, nggak usah membuat perkara-perkara yang belum pernah ada sebelumnya dalam agama ini. Alaikum bil atik, yang wajib kalian adalah dengan berpegang teguh dengan yang atik, dengan yang lama. Ini atik itu bahasa Arab yang oleh orang Indonesia akhirnya ditambahi antik. Alaikum bil atik. Nah, ini adalah yang dipesan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di antara penukilan yang disebutkan para ulama dari para salaf. Di antaranya Ibnu Musayyib, seorang tabi'i, ketika itu melihat seseorang sholat setelah terbit fajar. Ada seorang yang sholat lebih dari 2 rakaat. Maksudnya setelah adzan, orang ini sholat lebih dari 2 rakaat. Sholat sunnah, qabliyah subuh. Ini lebih dari 2 kali. Dan banyak melakukan ibadah sambil menunggu qomat. Ketika itu Ibnu Musayyib melarangnya, melarang orang tersebut, dan orang itu mengatakan,
ya Aba Muhammad. Abu Muhammad kunyahnya Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib. Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala shalah. Apakah Allah bakal menyiksa saya, mengadab saya karena saya banyak sholat? Maksudnya, saya ini pengen memperbanyak sholat ibadah. Masa Allah menghukum saya? Kenapa engkau melarang ini? Maksudnya demikian. Kenapa engkau melarang saya? Apa saya bakal diadab karena saya banyak sholat? Karena saya banyak sholat? Ini artinya karena saya melakukan sholat. Kata Ibnu Musayyib, tidak, bukan karena engkau banyak sholat, bukan mengadab karena banyak sholat, walakin yu'adzibuka, tetapi mengadabmu, ini kamu akan diadab bukan karena engkau banyak sholat, bukan karena engkau sholat, tetapi karena engkau ala khilafis sunnah. Allah akan mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya tidak ada sholat sebelum subuh kecuali 2 rakaat. Nah, kamu menganggap ada yang lebih baik daripada 2 rakaat. Rasulullah saja tidak pernah melakukannya. Ketika kamu melakukan lebih dari 2 rakaat, berarti kamu menganggap itu lebih baik daripada sunnah Rasulullah. Maka engkau akan diadab karena engkau menganggap ini lebih apa? Lebih baik. Subhanallah. Ini permasalahannya. Dan ini pemahaman para salaf. Ibnu Al-Musayyib seorang tabi'in. Beliau adalah seorang yang disebut di antara tabi'i terbaik. Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Basri. Ini para tabi'i terbaik yang ada di umat ini. Maka beliau betul-betul memahami tentang masalah bid'ah ini. Ketika seseorang melakukan kebid'ahan, bid'ahnya apa? Ini salah satunya tadi, melakukan sholat sunnah sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Rasulullah tidak pernah lebih dari 2 rakaat, hanya 2 rakaat saja. Maka seseorang yang melakukan lebih dari itu berarti telah menyelisih sunnah. Dikhawatirkan diadab oleh Allah karena dia menganggap kebaikan, menganggap hal itu sebagai kebaikan, sholat lebih dari 2 rakaat. Padahal dia tahu bahwasanya tidak ada tuntunannya, Rasulullah tidak pernah melakukannya, para sahabat ternyata dia melakukan dan menganggap itu baik. Berarti ada kebaikan yang tersisa yang belum dilakukan Rasulullah. Subhanallah. Makanya Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan." Nah, ini barang siapa yang melakukan suatu kebid'ahan. Nah, ini man ibtada'a bid'atan. Nah, ini faqad za'ama, berarti dia telah menganggap, dia telah menyangka, menuduh anna Rasulullah qad khana risalah, menuduh Rasulullah telah berkhianat terhadap risalahnya. Nah, ini subhanallah. Ini bahayanya, konsekuensinya. Orang yang berbuat bid'ah berarti dia telah menganggap Rasulullah berkhianat. Kenapa? Rasulullah tidak menyampaikan atau belum sempurna menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Tugasnya menyampaikan seluruh yang baik kepada umatnya, ternyata masih ada yang tersisa, sehingga dilakukan oleh umatnya kebaikan itu dan belum disampaikan Rasulullah. Itu maksudnya. Berarti dia telah menuduh Rasulullah itu berkhianat. Ada yang disembunyikan, ada yang belum disampaikan, sehingga harus disampaikan oleh orang yang datang setelahnya. Nah, ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Makanya perbuatan bid'ah ini perbuatan yang sesungguhnya adalah bentuk tuduhan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, ketika mereka tidak melakukan suatu amal perbuatan yang kemudian oleh orang belakangan diketahui itu adalah suatu kebaikan, ternyata Rasulullah tidak menyampaikannya, atau Rasulullah tidak tahu kalau itu adalah kebaikan. Nah, ini baru diketahui oleh orang belakangan. Semuanya ini adalah perkara apapun yang menganggap Rasulullah tahu tapi tidak menyampaikan, atau Rasulullah belum tahu dan yang diketahui baru oleh orang belakangan, semuanya itu adalah merupakan tuduhan bahwa Rasulullah telah berkhianat terhadap risalahnya. Nah, ini.
Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, hati-hati dengan orang-orang sigharul muhdasah. Hati-hati dengan perkara bid'ah kecil. Bid'ah sekecil apapun hati-hati, jangan sampai menggampangkan. Bid'ah kecil itu jangan digampangkan. Karena bid'ah yang kecil itu jika dibiarkan akan menjadi besar. Makanya tadi contoh yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud ketika mendapati orang berzikir jamaah, kelihatannya kecil, sepele, tapi ketika itu mereka tidak mengindahkan wasiat ataukah larangan Ibnu Mas'ud. Jadi mereka yang berhalaqah tadi tetap menjalankan bid'ah itu, padahal sudah diingatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini apakah kalian merasa di atas kebaikan? Lebih baik daripada Rasulullah, tuntunan Rasulullah, atau kalian sedang membangun kesesatan? Mereka tidak menggubris Ibnu Mas'ud. Karena itu perawi atau yang meriwayatkan hadis ini atau riwayat ini mengatakan, ra'aitu aksara ulaika yuta'inuna yauman nahrawan. Saya melihat atau kami melihat mayoritas yang ada di halaqah zikir berjamaah, ulaika, mereka itu yuta'inuna yauman nahrawan. Mereka lah yang memerangi kami pada hari Nahrawan. Nahrawan adalah tempat peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Khawarij yang muncul pertama kali atau kedua kalinya. Yang pertama adalah ketika mereka demonstrasi di depan rumah Utsman bin Affan hingga terbunuhnya Utsman, mengepung rumah Utsman dan Masjid Nabawi hingga Utsman terbunuh. Mereka membunuh Utsman dan kemudian mereka kembali ke tempat mereka, berpencar dan tersebarlah pemikiran itu. Terus, subhanallah, itu kaum Khawarij. Awalnya justru mereka yang berasal dari halaqah tadi, kelihatannya sepele. Makanya hati-hati kata Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, karena bid'ah yang kecil itu akan menjadi besar. Ini dan bahkan menjadi bid'ah yang semakin besar, berbahaya, semakin jauh. Bid'ah Khawarij ini asalnya justru adalah dari bid'ah kecil, zikir berjamaah, tapi bid'ah akhirnya membesar sampai jadi akidah. Akidah Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW yang berbaiat kepada Ali, dan bahkan mereka menghalalkan darahnya. Rentetannya semakin besar. Mengkafirkan, setelah mengkafirkan menghalalkan darah, membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arth. Abdullah bin Khabbab, nama Abdullah pun Rasulullah yang menamai, yang memberi nama. Ayahnya Khabbab bin Al-Arth datang kepada Rasulullah dengan membawa Abdullah ini ditahnik, dan kemudian Rasulullah diminta untuk memberi nama, diberi nama Abdullah. Abdullah ketika itu melewati tempat mereka, dekat dengan mereka, ditahan. Ini, apakah engkau masih mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah? Iya, dia Amirul Mukminin. Maka mereka mengatakan dia bukan Amirul Mukminin, dia Amirul Kafirin. Dan yang mengakui bahwa dia adalah Amirul Mukminin, maka dia juga kafir. Maka dia dibunuh. Istrinya hamil besar. Maka mereka mengatakan, ini kalau lahir, ini bakal menuntut darah bapaknya yang sudah dibunuh oleh mereka. Ini harus dibunuh juga. Jadi mereka menghalalkan, bahkan mereka membedah perutnya istrinya. Istrinya meninggal karena dibedah. Janinnya juga demikian. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib langsung menyiapkan pasukan perang. Jadi peperangan Nahrawan itu disebabkan karena ini. Mereka sebenarnya sudah disampaikan Ali bin Abi Thalib, kami tidak akan memulai memerangi kalian hingga kalian yang membuat kekacauan dan kezaliman.
Dan ternyata mereka tidak mengindahkan peringatan Ali bin Abi Thalib jika disiapkan pasukan perang. Terjadilah peperangan di Nahrawan. Pemicunya ini kejadian. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW. Awalnya kelihatan sepele. Makanya Al-Barbahari mengatakan hati-hati dengan perkara bid'ah kecil. Nah ini, kullu bid'atin ahdisat fi hadil ummah. Demikianlah setiap bid'ah di umat ini, yang diada-adakan di umat ini, karena awaluha saghiran, awalnya itu kecil sebenarnya, yushbihul haqqa, menyerupai kebenaran, mirip dengan kebenaran, fa'tarra bidzalika man dakhala fiha, tetapi akhirnya tertipu orang yang masuk ke dalamnya. Summa lam yastati'il makhraj minha, kemudian setelah itu tidak bisa keluar darinya. Wasarat dinan yudhanu biha, hingga akhirnya menjadi bagian dari, dianggap bagian dari agama yang diyakini. Fakhalafa sirat, sehingga menyelisihi jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam, mereka pun keluar dari Islam. Fandur rahimakallah, lihatlah semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta min kalamihi min ahli zamanika khasatan, setiap yang engkau dengar ucapannya dari orang-orang yang sezaman denganmu secara khusus, fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhum, jangan engkau memasukinya. Jangan langsung diikuti kalau itu perkataan orang yang ada di zamanmu. Maksudnya jangan kelihatannya bagus ikuti, kelihatannya bagus ikuti, sebarkan. Ini kelihatannya kok bagus, share. Ini banyak sekarang ini apa, share-sharean ya. Ini kok kelihatannya bagus langsung di-share. Kafa bil malaikati man yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukup seorang itu pendusta menyampaikan setiap yang dia dengar. Nah ini, tidak setiap yang kita dengar kita layak untuk menyampaikannya. Layak untuk difahami dan diterima saja masih belum, harus disaring. Ini apalagi di-sharing. Iya kan? Saring dulu sebelum sharing. Ini pentingnya. Hatta tas'al wa tandur, jangan kau ikuti langsung, jangan engkau sebarkan, hingga engkau bertanya dan lihat. Hal takallama fihi ahad min ashabin Nabi, apakah ada sahabat Nabi yang mengatakannya, yang semakna dengannya, atau sebagian, atau salah seorang ulama. Kalau engkau mendapati ada asar dari sahabat, asar dari mereka para salaf, ini maka pegang teguhlah dia. Fatamassak bihi, jangan engkau melampaui batas, dan jangan takhtara alaihi syai'an fatasqutu finnar, jangan engkau memilih sesuatu yang menyelisih mereka, menyelisih apa yang dibawa oleh para sahabat, hingga engkau jatuh ke dalam neraka. Masya Allah, ini peringatannya. Umar bin Abdul Aziz, tabi'i, salah satu tabi'i terbaik. Umar bin Abdul Aziz, khalifah atau Amirul Mukminin pada masa itu, Bani Umayyah, mengatakan tidak ada udzur bagi seorang setelah adanya sunnah. Ini dalam kesesatan yang dia lakukan, ini yang dia kira itu adalah di atas petunjuk, maka tidak ada udzur orang yang melakukan kebid'ahan ini dalam hal ini. Artinya tidak akan dimaafkan hingga dia meninggalkan kebid'ahan tersebut, hingga dia meninggalkan hal itu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Tidaklah Allah menerima taubat seorang hamba hingga meninggalkan bid'ahnya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari apa yang disampaikan oleh atau yang dinukil di umat ini, di umat ini, termasuk apa yang sudah disampaikan Imam Malik rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain, ini menunjukkan pentingnya pentingnya kita ini menghindari perkara-perkara baru ini sejauh-jauhnya. Dan inilah manhaj para sahabat, manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jangan sampai kita terpukau dengan apapun slogan-slogan yang mengajak kepada kebid'ahan dengan atas nama ini bid'ah hasanah dan yang lainnya. Ini karena
yang difahami oleh para salaf, seluruh bid'ah adalah dhalalah. Seluruh bid'ah adalah dhalalah. Dan ini yang dinukil bukan hanya dari Rasulullah, tapi para sahabat memahami demikian. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahun nasu hasanah. Ini dikatakan, disampaikan oleh sahabat. Setiap bid'ah itu dhalalah, meskipun dilihat dipandang orang itu adalah apa? Hasanah. Baik. Baik, insyaallah sampai di sini biidznillah taala. Dan semoga kita bisa dijauhkan dari bid'ah dan dari kesesatan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.